Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 7 Kota Bengkulu, yang kami hormati Bapak Ibu guru peserta seminar hari ini. Marilah sama-sama kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Terima kasih saya ucapkan kepada kepala sekolah yang telah memberikan izin kepada saya untuk melaksanakan berbagi pengalaman budaya positif di sekolah kita. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 di modul 1.4. Di sini ada aksi nyata, yaitu berbagi pengalaman budaya positif. Mungkin di sini saya juga masih belajar Bapak Ibu, jadi mungkin masih banyak kekurangan di sana sini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mungkin mulai saja ya. Ini menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di sini yang akan saya bagikan yaitu ada beberapa hal yang sudah saya lakukan, di antaranya nanti kesepakatan kelas, kemudian segitiga restitusi, dan beberapa hal lainnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini ada pertanyaan pemantik. Ya Bapak Ibu ya, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Silakan Bapak Ibu. Mungkin Ibu Devi. Di situ aja Bu. Kalau menurut saya, pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju, tapi masih dalam batas wajar. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya setuju dengan ini karena dia memberikan dampak positif kepada anak, dan juga yang ketiga itu memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dengan ini jadi mereka lebih termotivasi untuk meningkatkan diri lebih baik lagi. Baik, terima kasih Bu Devi. Mungkin Bapak Ibu yang lain ya, mungkin kalau di sini kita simpulkan Ibu Devi tadi, kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak, ini setuju, karena dengan dihukum mungkin anak bisa memenuhi untuk disiplin di sekolah, mengikuti peraturan yang ada. Kemudian pemberian hukuman yang positif, mungkin membersihkan halaman atau misalnya membersihkan halaman sekolah dan lain sebagainya Bu ya. Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi, karena kita mungkin selama ini sering memberikan penghargaan untuk meningkatkan motivasi pada anak. Nah, baiklah, untuk kita supaya persepsi kita sama nanti tentang jawaban ini bagaimana, kita lihat ya Bu Ibu ya di slide selanjutnya. Nah, untuk konsep inti budaya positif di sini ada 8 Bapak Ibu yang akan kita pelajari di sini nanti. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan universal. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia.
Keenam, posisi kontrol. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan kedelapan, segitiga restitusi. Ini konsep inti dari budaya positif. Nih, untuk pelajaran dengan paradigma baru. Ini paradigma baru. Pelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan teori psikologi modern menurut profil pelajar Pancasila. Nah, ini profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebenekaan global. Kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, ini perubahan paradigma. Kita ibaratkan dengan kepalan tangan, kegiatan kepalan tangan. Kita ibaratkan ibu adalah A dan teman ibu adalah B. Ya. Kemudian ibu meletakkan secari kertas di tangan ibu, menganggap ini adalah barang yang berharga. Barang yang berharga yang harus ibu pertahankan. Ini berharga. Kalau berharga bagaimana? Ya kan? Kita masukkan ke dalam tangan kita genggam tangan kita. Sekuat apapun B mempengaruhi kita dengan menghardik, ya kan, merayu untuk membuka ini, apa yang terjadi? Saya punya tangan, di dalamnya ada sesuatu yang berharga. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Maukah saya membuka kepalan tangan ini? Siapa yang memberikan kontrol kepada saya untuk membuka tangan ini? Ya, kita sendiri, ya kan? Jadi sekuat apapun orang itu merayu, menghardik, bahkan sambil marah-marah menekan kita, ini adalah sesuatu yang berharga yang saya miliki, yang harus saya pertahankan. Tapi dirayu ataupun tidak kita, kalau kebutuhan dasar saya ini, ya kan, jadi kita membuka tangan ini sesuai dengan kita dan kebutuhan dasar kita, ya kan, tanpa dirayu, tanpa dimarah, tanpa dihardik pun, kalau memang kita ada alasan untuk membuka, maka tangan ini akan terbuka. Ya, itu paradigma baru yang kita pelajari sekarang. Ya, selanjutnya di sini berkaitan dengan kepalan tangan tadi ada perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, tadi kan teori kontrol yang kita pelajari dengan ketika menggenggam tangan tadi. Ya, di sini pertama ilusi guru mengontrol murid, ya. Jadi guru mengontrol murid. Ya, selama ini kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Ilusinya memang kita mengontrol. Tapi tadi yang saya katakan bahwa anak itu tergantung diri kita, kan mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memuatkan karakter. Ya, jadi kadang-kadang kita membuat orang merasa bersalah, kemudian memberikan penguatan karakter. Kemudian selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, kadang-kadang bermanfaat, kadang-kadang tidak, ya. Ini ilusinya yang ada sekarang. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kan terkadang kita dengan anak-anak begitu ya. Kita mengontrol, tapi kontrol yang kita lakukan adalah memaksa mereka. Ya, seperti anak-anak kita, misalnya dia mau IPS, nah masuk IPA saja, IPA begini begitu. Kan mengontrol dan memaksa, setengah memaksa. Kadang-kadang anak-anak memang terpaksa. Bahkan sampai menyampaikan, ibu kami yang nyuruh masuk IPA Bu, berarti mau sekolah ibunya. Kan kadang-kadang anak beranggapan seperti itu. Nah ini perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Nah ini tadi yang saya sampaikan ya. Di sini stimulus respon, stimulus itu rangsangan ya. Nah, kemudian respon itu tanggapan terhadap rangsangan tersebut. Kalau di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya kan, itu di stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Kita paham bahwa pandangan kita itu berbeda-beda. Ya kan? Kalau di stimulus respon, ya mau pandangan kita itu sama dengan orang, harus sama.
Ya kan kita beranggapan begitu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu di stimulus respon. Sementara di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Sebenarnya ya kan, semua perilaku itu ada tujuannya. Tapi selama ini kita menghardik bahwa perilaku buruk itu adalah jahat, adalah salah kan gitu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, untuk di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, orang lain nggak bisa, ya kan? Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, sama ya, kebalikan dari yang tadi. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, dibujuk-bujuk gagal akhirnya dipaksa. Kejadian itu seperti itu di stimulus respon. Kemudian kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kolaborasi dengan bicara, kita kan melakukan pendekatan, ini akan menimbulkan pilihan-pilihan baru. Kemudian mode berpikir menang kalah kalau di stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, mode berpikirnya menang-menang. Jadi kita sama, ya kan, itu kalau di teori kontrol. Selanjutnya ini disiplin positif ya. Disiplin positif ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Jadi kita meyakini nilai-nilai yang ada itu pada diri kita. Nah, kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, reward, atau ancaman atau hukuman. Jadi ini yang disebut dengan disiplin positif, ya kan? Menumbuhkan kesadaran tanpa imbalan, penghargaan atau reward, dan ancaman atau hukuman. Itu yang disebut dengan disiplin positif. Sebagai seorang guru, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri, tanpa dipaksa, tanpa mengharapkan imbalan, tanpa ada pengaruh dari luar. Itu yang disebut dengan motivasi intrinsik. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal yang ada pada beberapa ya, seperti profil pelajar Pancasila ini, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai disepakati tanpa membedakan ras, kemudian suku, budaya, agama dan lain-lain. Ya, kalau di profil pelajar Pancasila tadi ada 6 dimensi ya. Kemudian kalau di PYP Primary Years Program, di sini ada toleransi, kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini dari PYP ya. Kemudian untuk life skill atau keterampilan hidup, nilai-nilai kebajikan universalnya itu dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ini ada beberapa nilai kebajikan dari macam-macam lembaga. Selanjutnya di sini tadi disiplin positif. Nah, sekarang kebutuhan dasar. Tadi seperti mengontrol tadi ya, tergantung dengan kebutuhan kita. Ketika kita akan membuka tangan tergantung dengan kebutuhan kita. Dan sini ada kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan segala keinginan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan keinginan, kemudian seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu tadi ya. Ini untuk kebutuhan dasar. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup ya. Kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan.
Yang kelima, kesenangan. Di sini banyak ya, ada 5. Kalau untuk bertahan hidup pasti sandang, pangan, dan papan ya yang diperlukan. Kemudian kasih sayang, merasa diterima, kemudian dipedulikan ya, Bapak Ibu ya. Kemudian kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Kalau penguasaan, di sini ada harga diri ya, kemudian keinginan untuk dianggap, memimpin, kemudian berprestasi diakui dan didengar. Kemudian kebebasan, di sini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Sedangkan yang terakhir ada kesenangan. Kesenangan bermain, humor, antusias, dan tertawa. Itu 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi, yang kita harapkan nantinya. Kemudian selanjutnya motivasi perilaku manusia. Di sini ada 2 ya tadi, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kalau intrinsik itu dari dalam, X itu dari luar. Nah yang dari dalam, dari luar itu ya, biasanya motivasinya untuk menghindari hukuman atau cari untuk menghindari hukuman. Kita lakukan untuk menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi apa yang kita lakukan tadi, dapat imbalan gitu kan. Nah itu dari luar motivasinya. Tapi kalau motivasi yang dari dalam atau intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nilai-nilai yang tadi, nilai kebajikan universal tadi. Ya, itu dari dalam diri, tanpa ada paksaan, tanpa ada orang yang nyuruh, tanpa mengharapkan imbalan. Itu motivasi intrinsik. Yang kita harapkan dari anak-anak kita adalah motivasi intrinsik, tumbuh dari dalam mereka sendiri. Oke, selanjutnya kita ke hukuman ya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini adalah 3 hal yang berbeda. Di sini untuk hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, kemudian bersifat satu arah ya. Di sini sekolah menentukan peraturan dengan tidak melibatkan muridnya. Ini maksudnya yang hukuman. Kemudian hukuman ini bersifat psikis atau fisik ya, fisik dan psikis. Sementara yang kedua, konsekuensi ini lebih terencana. Jadi ada kesepakatan antara pihak murid dengan guru. Kemudian tapi murid tetap dibuat tidak nyaman karena di sini guru masih bersifat sebagai monitoring muridnya. Sedangkan untuk restitusi, nah di sini proses menciptakan kondisi dari murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi restitusi ini mencari solusi dari permasalahan yang ada. Solusi itu dari anak dengan cara kita memancing, menggali mereka, ya kan? Jadi bisa dikatakan di sini hukuman nanti bersifat negatif, kemudian konsekuensi itu juga bersifatnya netral, sedangkan untuk restitusi ini bersifat positif. Nah, ini contoh kalimat yang digunakan ya. Untuk hukuman, peraturannya adalah misalnya masuk sekolah itu gerbang jam 7.20 ditutup, jam 8 dibuka kembali. Dengan kata-kata lantang dan agak kasar. Ya kan? Kemudian kalau untuk konsekuensi, kita boleh peraturannya apa? Kan gitu. Kemudian mampukah kamu mentaatinya? Kan sudah tahu peraturannya, Nak. Dengan nada agak lembut gitu kan untuk konsekuensi, apalagi kalau sudah disosialisasikan dengan anak-anak, ya kan. Kemudian untuk restitusi bisa kita ucapkan kata-kata apa yang kamu yakini, kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini. Nanti mungkin anak-anak bisa, ya Bu, kami akan datang lebih pagi, ya kan. Itu yang dikatakan oleh anak-anak dengan jawaban seperti itu. Jadi ibaratnya sekarang ini kalau dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sekarang menuntun. Mungkin itu adalah bagian dari kata menuntun anak-anak, kan? Menghamba pada murid. Nah itu sekarang yang menuntun, kemudian mengajar mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang sekarang memang tidak sama dengan zaman kita dulu.
Baik Bapak Ibu, selanjutnya, nah ini 5 posisi kontrol guru. Jadi kita sama-sama melihat ya, kita berada di posisi mana, ya kan? Pertama sebagai penghukum, ya. Kemudian bisa membuat merasa bersalah. Ini ada 5 ya. Kemudian sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer ya. Jadi ini ada 5 posisi, kita nanti posisinya di mana. Nah ini ya, kalau sebagai penghukum, tindakan yang dilakukan oleh guru biasanya memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan dengan kekerasan. Agak keras biasanya menghukum itu dengan nada-nada tinggi, ya kan? Oh, gimana ya nada tinggi? Mungkin saya sering melakukannya ya dengan nada tinggi, mata menjelit sambil menunjuk-nunjuk, itu tindakan yang dilakukan oleh guru penghukum sebagai penghukum, ya kan? Kalau perkataan, nah ya sampai ke bawah. Akibatnya di sini murid tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolah. Memang kadang-kadang merasa kita kan, semakin kita marah, anak ini semakin gimana dengan kita? Iya, kadang-kadang tambah jadi, ya kan? Naik penghukum. Motivasinya di sini motivasi ekstrinsik yang timbul dari anak. Kemudian membuat merasa bersalah, mendiamkan, itu tindakannya ya, menceramahi, membuat merasa bersalah. Jadi lebih gimana ya? Membuat kita merasa bersalah. Ini perkataannya, Bapak Ibu kecewa sama kamu kalau orang tua kamu tahu bagaimana seharusnya kamu, ya kan gitu. Itu membuat merasa bersalah, ya kan. Kemudian motivasinya juga ekstrinsik. Yang ketiga, menjadi teman, bestie kalau sekarang kan, dengan anak-anak kita sebagai teman. Nah dengan teman di sini kadang-kadang membuat maklum, ya kan. Kadang-kadang ada sih kita secara emosional dengan beberapa anak kita dekat gitu kan. Jadi kita merasa seperti teman dengan mereka. Kadang-kadang memang kita merasa memaklumi apa yang dia lakukan. Oke lah, dan kali jangan diulangi lagi ya, bisa gitu. Tapi itu salah. Nah itu posisi kita sebagai teman. Kemudian sebagai pengontrol, ini mencatat atau memantau seperti guru tiket gitu ya. Tapi untuk pola perilakunya orientasi pada ganjaran dan hadiah, ya kan, tadi memberikan reward atau memberikan sanksi atau hukuman. Masih juga di sini motivasi ekstrinsik. Nah yang nomor 5, di sini posisi kita sebagai manajer. Yang diharapkan sebenarnya kita sebagai manajer terhadap anak-anak yang diharapkan, ya kan? Di sini kita tindakan kita bertanya dan membuat kesepakatan, ya. Jadi sebelum kita melakukan hukuman, kita harus membuat kesepakatan dulu dengan anak-anak. Yang sudah saya lakukan sekarang itu membuat kesepakatan kelas, ya. Masih belajar Bapak Ibu, jadi mungkin hasilnya belum maksimal ya. Kemudian di sini akibatnya mungkin apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki itu akibatnya ya. Kemudian motivasinya di sini motivasi intrinsik. Nah ini motivasi yang ada dari dalam diri anak itu sendiri nanti. Kemarin alhamdulillah saya sudah praktek untuk segitiga restitusi, cuman baru sekali dua kasus ya. Jadi mungkin masih belum terbiasa. Nah ini pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di sini adalah membuat kesepakatan kelas di kelas 12 IPA 1, 2, dan 3 ya Bapak Ibu ya. Kesepakatan kelas ini bersifat abstrak dan berupa pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit jangan banyak supaya mudah diingat ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau kondisi sekolah. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas tersebut. Jadi kesepakatan kalau di kelas dengan guru biologi, misalnya kesepakatan antara guru biologi dengan siswa tersebut, mungkin dengan wali kelas nanti berbeda lagi. Mudah-mudahan, ya kan. Cuma ini baru saya terapkan seperti itu sesuai dengan lebih kurang 2 bulan ini saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Mudah-mudahan ada perubahan ke depannya nanti. Nah ini segitiga restitusi.
ya, yaitu suatu dialog yang disampaikan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Maksudnya menyelesaikan masalah dengan anak itu mengeluarkan solusi sendiri, dia mendapatkan solusi dari dirinya sendiri. Di sini ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ya, ini untuk pertanyaan. Nah, sini ya, untuk kalau menstabilkan identitas, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, guru berkata ya, pertanyaan berupa berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Ini salah satu kata-kata yang menstabilkan identitas. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, ya kan? Kemudian Bapak Ibu juga pernah buat salah ya. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Yang terakhir, kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri secara terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu perubahan kata-kata yang bersifat menstabilkan identitas. Kemudian yang berikutnya di sini validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Sesuai dengan kebutuhan dasar tadi ya. Kebutuhan dasar kita ya, memenuhi kebutuhan hidup, kemudian kebebasan, kasih sayang, ya kan? Itu tadi. Nah, di sini guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Selanjutnya, apa yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, ini kalau yang berkelahi. Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi? Ini adalah kata-kata yang kita ucapkan mengarah ke validasi kebutuhan. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini kata-kata yang mengarah ke menanyakan keyakinan untuk tiga restitusi tadi. Nah, ini hal-hal yang sudah saya lakukan di kelas, ya. Saya melakukan SDK dengan anak-anak, yaitu dengan sweet, dengan dengan misalnya dengan 2x2 misalnya gitu. Ini juga menguras energi mereka, karena saya lakukan seru bu. Ya sih, anak-anak sih maunya belajar tuh bermain di kelas, bukannya belajar, supaya agak tidak terlalu stres. Karena belajar biologi mereka menganggap itu stres bu, terlalu banyak bahasa-bahasa yang bukan kita gunakan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya, nah ini kesepakatan kelas yang sudah saya lakukan di kelas IPA 1, kecil lebih yang nggak bisa dibaca. Nah, kemudian di sini saya sudah melakukan tes dengan menggunakan quizzes, jadi menggunakan abad 21. Sapa pagi kita semua sudah melakukan, ini harus kita budayakan terus, harus kita pupuk terus supaya menimbulkan ini budaya. Jadi pertama kebiasaan, akhirnya kebiasaan itu membudaya di sekolah kita. Kemudian saya melakukan refleksi dengan menggunakan Jamboard yang ada pada Google. Ya, di Google itu kan ada beberapa aplikasi, saya menggunakan Jamboard. Nah, jadi kalau kita melakukan hal-hal yang baru dengan anak-anak, mungkin mereka akan menambah motivasi ya ke anak-anak dalam mengikuti pembelajaran kita. Baik, terakhir. Mungkin sebelum kita refleksi, ada pertanyaan Bapak Ibu tentang hal yang saya sampaikan tadi?
Ya, kalau tidak ada, sepertinya udah paham semua. Mudah-mudahan kita secara bersama-sama bisa menerapkan budaya positif ini di sekolah kita, membuat sekolah kita menjadi disiplin. Nah, di sini refleksi, hal baru apa? Nanti Bapak Ibu silakan tulis nanti ya, tulis terus nanti silakan kumpulkan ke saya saja. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya, yang saya dapatkan? Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti model ini. Kemudian, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini. Baik Bapak Ibu, nanti boleh dikumpulkan ke saya dengan kertas lembar saja. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Karena di sini saya juga masih belajar, saya mohon selalu bimbingan dan dukungan dari Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.